dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Macam Bicara di Rumah pemirsa PAL TV. Hari ini di tanggal 8 Mei 2024 hari Rabu. Cak Manu juga aktivitas Macam Bicara walaupun pagi ini sempat diserang hujan pecahnya. Banyaknya tadi, masih banyak genangan-genangan yang ada di jalan pemirsa, tapi tidak menyurutkan semangat untuk pemirsa di rumah beraktivitas pastinya selama sejam ke depan. Pasti kita juga nonton Halo Palembang ini sampai jam 10-nya KG. Betul. Dan tema hari ini sesuai dengan hari memperingati Hari Palang Merah Internasional. Jadi kita sudah bersama narasumber kita KG yang bakal cerita terkait dengan Palang Merah Indonesia juga. Dan ini tema kita hari ini Setetes Darah Sejuta Harapan dalam rangka memperingati Hari PMI Internasional. Betul. Dan sudah hadir di studio PAL TV pemirsa di rumah Dr. Ajeng Intan Estri Amanda selaku Kepala UTB PMI Kota Palembang. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin cerita UTD. UTD. Oh iya. Nanti kita akan ngobrol lebih unit transfusi darah. Oke, itu Midon panjangannya Midon. Betul. Jadi unit transfusi darah dari PMI Kota Palembang ya, Dok. Sehat ya dok. Dokter sapaannya apa nih? Dokter Ajeng, Dokter Intan, Dokter Estri, Dokter Amanda. Panjang ya, bisa dipanggil semua. Dokter Ajeng aja. Dokter Ajeng. Luar biasa hari ini kita kedatangan. Pastinya terima kasih dokter sudah menyempatkan hadir hari ini. Sama-sama. Di ini ada memperingati Hari PMI Internasional. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol pastinya banyak ini yang akan kami tanyakan dokter. Karena memang ini menyangkut nyawa seseorang juga ya. Kalau berbicara mengenai darah, transfusi darah. Dan mungkin juga agak sedikit dikesampingkan sebenarnya masalah transfusi darah karena mikir ya orang ini kayaknya aku aja kayaknya belum terlalu sehat untuk transfusi darah. Ya kan begitu kan dok stereotip dari orang. Tapi di sini kita harus mengingatkan dan juga peduli kepada sesama. Iya benar sekali. Betul. Nah, selaku Kepala UTD ya PMI Kota Palembang Dokter Ajeng ini kerjaannya apa aja sih dok biasanya? Sehari-hari dok. Iya, kalau sehari-hari kita ngantor tetap di PMI kita ada di Jalan SKB Srijaya KM 5,5 dekat Museum Balu Putra Dewa. Ya sehari-hari kita kalau kegiatan UTD sendiri sih kita menjaring donor darah sukarela. Bisa dari dalam gedung yang tempat kami berkantor tadi, bisa juga dari acara-acara mobile unit kita yang ada di beberapa tempat di Kota Palembang. Lalu juga kita ada juga di Gerai PTC. Banyak ya dok ya? Iya, jadi kita kerjanya sih mengumpulkan donor darah sukarela untuk donor darah, lalu darah-darah yang sudah ada tadi kita olah sedemikian rupa hingga menjadi produk darah dan kita distribusikan ke pasien-pasien membutuhkan di Kota Palembang. Saya juga pernah dengar ada bank darah ya dok? Iya benar, itu di rumah sakit. Itu di rumah sakit. Iya, tapi kalau untuk di rumah sakit ketersediaan darah itu akan selalu ada atau memang juga bekerja sama dari PMI sendiri? Iya, karena kita kan sebagai UTD itu yang bisa melakukan pengambilan darah dan pengolahan darah. Nah, sedangkan bank darah rumah sakit sendiri yang ada di rumah sakit itu adalah tugasnya untuk menerima distribusi darah dan juga mentransfusikan kepada pasien. Jadi kalau di rumah sakit sendiri dia nggak melakukan pengambilan dan pengolahan darah. Dia hanya menerima gitu ya dok? Menerima distribusi jadi, tadi ya? Iya, sebagian besar memang rumah sakit ini menerima distribusi dari kita. Berarti ya tergantung juga dari stok dari PMI gitu. Oh iya. Nah, untuk menyiasati stok di PMI-nya agar terus ada dok, karena memang kebutuhan darah kita lihat kan banyak ya di Kota Palembang. Berbeda-beda ya. Ada juga yang langka darah seperti itu. Kalau kebutuhan sendiri dok, ini di Kota Palembang seperti apa stoknya? Apakah aman atau memang was-was gitu? Iya, butuh banyak PR lagi. Benar. Ya untuk di Palembang sendiri secara umum kebutuhan darah memang meningkat, semakin meningkat ya semakin hari ya, karena memang mungkin jumlah pasien yang ada di rumah sakit dan sebagainya. Atau Palembang ini banyak anemia dok? Kurang darah, kurang duitnya dok. Karena emang penyakit-penyakit banyak yang membuat darah itu turun ya, HB itu turun. Jadi kebutuhan darah kalau mungkin sebelum pandemi bisa 5.000 kantong per bulan, kalau setelah pandemi ini kita sampai 7.000 kantong per bulan. Ternyata ada lonjakan peningkatan. Iya, justru malah peningkatan. Karena memang jumlah
pasiennya juga semakin banyak, dan juga banyak sekali juga kondisi-kondisi yang yang butuh cepat, misalnya ibu-ibu melahirkan yang butuh darah, lalu ada juga orang-orang yang mengalami kecelakaan. Nah, seperti itu kan tidak bisa kita prediksi, sehingga tugas PMI di sini adalah memang menjaring donor darah sukarela sebanyak-banyaknya supaya untuk bisa memenuhi kebutuhan 7.000 kantong per bulan tadi. Memang tidak kita pungkiri ya bahwa memang untuk mendapatkan donor darah sukarela itu masih cukup sulit juga kalau di Kota Palembang ini. Kita lain dengan di daerah Jawa ya, yang dimana di Jawa itu sudah sangat mendarah daging mungkin ya, untuk donor darah itu sudah menjadi suatu lifestyle. Kalau kita di Pulau Sumatera ini memang masih perlu usaha yang lebih keras lagi lah untuk menjaring donor darah sukarela ini. Nah, kalau tim-tim kita di PMI yang ada di dekat Museum Bala Putra Dewa tadi, berapa banyak dokter sih dok sama anggota-anggota lain sukarelawannya? Kalau kita dokternya ada 2 saat ini. Kalau petugas yang lain itu sampai 90 orang, tapi sebagian besar itu petugas di labnya, lalu ada petugas yang pengambilan darahnya, ada juga yang umum administrasi. Kalau relawan nih kita banyak sekali bekerja sama ya dengan teman-teman dari lintas sektor ya, volunteer. Ada dari teman-teman kita dari masyarakat Tionghoa, teman-teman kita dari gereja-gereja juga, ada dari komunitas ya, dari masjid, lalu dari instansi-instansi yang sering bersinergi dengan kita, mahasiswa seperti pun juga ada dong? Iya, mahasiswa banyak, mahasiswa, anak-anak SMA, lalu TNI, Polri, BUMN itu merupakan mitra kita. Tapi kalau PMI sendiri dinaungi di bawah dari Dinas Kesehatan kah atau dari mana? Kalau PMI sendiri karena kita adalah organisasi ya, dari PMI internasional ada, lalu PMI di Indonesia ini ada, jadi kita di bawah naungan organisasi PMI. Organisasi nirlaba. Jadi dari bawah organisasi itu nanti ada unit pelaksana teknis, UTD ya, unit transfusi darah, di mana kita melaksanakan secara teknis untuk menjaring donor darah. Iya. Jadi bisa dibilang independen ya dok ya? Iya. Karena memang tidak bersangkutan dengan pemerintah, tapi kolaborasi saja. Benar, kolaborasi. Jadi kita kalau kita ada kegiatan, tapi kita pasti bersinergi dengan pemerintah kota juga, maupun BUMN dan sebagainya. Yang tertarik ini adalah semakin ke depan kan tantangan donor darah ini akan semakin berat, karena di Palembang sendiri lifestyle-nya belum sampai ke sana ya dok ya, seperti di Pulau Jawa sendiri. Nah, mungkin kalau bisa dipelajari nih dokter, setelah dokter kembangkan, kenapa sih di Palembang ini belum menjadi lifestyle yang sering dirutinkan ya untuk masyarakat Palembang sendiri. Tapi nanti dok, jawabnya setelah iklan. Kita akan kembali lagi pemirsa, sudah yang satu ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang dan masih dengan tema kita Setetes Darah Sejuta Harapan dalam rangka memperingati Hari PMI Internasional. Dan tadi kita di segmen 1 sudah sedikit menceritakan terkait dengan tugas PMI, kolaborasi PMI seperti apa, dan juga mungkin pemirsa yang ada di rumah ini yang pengen donor darah, mungkin lagi ditonton juga dari segmen 2, segmen 3 akan kita kupas juga seperti apa ya. Nah, tadi kayak pertanyaan Cik Amal sebelumnya dokter, setelah melihat dokter ya fenomenal lah kejadian teman-teman di Kota Palembang ini, kenapa sih kayak daya sadar ya dunia pastinya agak lebih beda gitu, agak lebih sedikit dari teman-teman kita yang di Pulau Jawa. Iya, ya mungkin dari kesadaran masyarakat ya mungkin ya, makanya dari sini menjadi PR kami juga sebenarnya dari PMI untuk terus melakukan edukasi. Makanya kalau dari kita sih kampanye-kampanye itu bukan hanya di hari-hari misalnya Hari Palang Merah Internasional atau Hari Donor Darah, kita tiap hari selalu melakukan kampanye-kampanye. Kadang kita ke sekolah-sekolah itu penting kan. Jadi yang mana SMA itu kan udah bisa mulai donor tuh di 17 tahun. Itu kadang kita ke SMA itu untuk sekalian acara donor darah, sekalian sosialisasi, lalu ke masyarakat tadi. Makanya mungkin dari kesadaran masyarakat yang belum tumbuh ya, karena kalau di luaran itu kan mungkin dia udah merasa kalau nggak donor 2 bulan tuh mungkin agak
gak enak badan atau gimana ya. Nah mungkin di sini perlu digalakkan lagi. Kadang-kadang banyak yang donor tapi pas ada keluarganya butuh aja, tapi saat kita bilang misalkan ayo Pak rutinin atau bagaimana dia mungkin lebih memilih untuk nanti aja lah kalau ada khusus keluarga. Nah itu kan sayang sekali ya, karena biasanya kalau dia mau 2 bulan sekali itu kan sangat membantu sekali untuk makanya kita yang paling ini sih sebenarnya sekarang mitra-mitra kita yang tadi saya sudah sebutkan itu kadang 2 bulan 3 bulan sekali pasti ya rutin. Iya benar. Tapi kalau masyarakat yang pada umumnya sih itu tadi kadang banyak yang berpikir saat keluarga butuh dan sebagainya, sehingga kita galakkan terus untuk kampanye-kampanye kita pengen menerangkan, mungkin ini dari masyarakat belum terang ini Dok, sebenarnya manfaat dari donor darah sendiri itu apa sih? Nah, jadi mungkin banyak yang belum tahu juga kan manfaatnya sehingga belum mau donor ya. Yang pertama yang jelas kita membantu orang itu sudah pasti ya, kalau membantu orang sesama yang membutuhkan, berpahala juga. Nah dan dari situ ternyata bermanfaat juga bagi kesehatan kita. Kesehatan pendonor. Yang pertama dia menjaga dari resiko-resiko penyakit jantung. Ya, dia juga bisa menurunkan dari kadar kolesterol, mencegah dia meregenerasi sel-sel darah kita. Karena kan sel-sel darah kita ini dalam waktu sel darah merah itu 60 sampai 90 hari itu juga harus berganti. Ya, jadi darah yang lama itu kan digantikan darah yang baru. Nah, dengan adanya donor ini yang dimana jaraknya itu pas kan 60 sampai 90 hari itu dia membantu lebih melancarkan proses regenerasi darah tadi, sehingga darah-darah yang udah tua tadi tergantikan dengan darah-darah yang lebih fresh. Banyak juga yang bilang testimoni ya mungkin ya dari pendonor-pendonor kita yang sudah 100 kali lebih atau yang udah berusia 60-an tahun itu kan masih banyak yang rutin donor. Mereka merasa lebih fresh, kadang lebih terhindar dari penyakit-penyakit ya, mungkin atas izin Allah juga ya, tapi mungkin lebih fresh, lebih merasa awet muda dan lebih merasa seger ya. Dan juga selain dari situ dia bisa membantu kita untuk mendeteksi penyakit-penyakit 4 parameter penyakit menular. Gara-gara kita sering mendonorkan darah, sering dicek di lab tadi ya Dok ya? Jadi kan seluruh darah yang kita donor itu di lab kita nanti akan diperiksa 4 parameter penyakit. HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Untuk memastikan darah yang kita kasih ke pasien itu bersih kan. Nah secara tidak langsung kan orang-orang yang mendonorkan ini setiap 3 bulan sekali itu kan dapat periksa juga. Dan yang kita periksa itu bukan yang alatnya bagus gitu maksudnya Mbak, karena kan kita pakai metode yang sudah canggih ya, metode CLIA. Karena jadi sesuai dengan standar. Iya, kalau kita mau periksa sendiri misalnya ke lab, kita mungkin bisa habis beratus-ratus ribu tuh kalau kita satu parameter aja ya. Nah jadi dengan adanya ini kita dapat cek kesehatan gratis nih, 4 parameter penyakit, terus periksa tensi, berat badan, kadar hemoglobin, itu juga periksa juga terus kan secara rutin. Kadang kita bisa tahu juga loh kolesterol. Jadi misalkan darahnya itu agak kental, agak berwarna putih susu itu biasanya terindikasi ada kolesterol. Nah dari situ kita hubungin ke pendonornya. Misalkan dia ada terindikasi penyakit-penyakit tadi, tapi kita hubunginya secara pribadi. Jadi nanti misalnya dari hasil donor darah Dok, ternyata si pendonornya punya tadi 4 indikasi penyakit atau penyakit lainnya, itu akan diinfokan dari PMI? Iya, diinfokan secara pribadi ke nomor pribadi si pendonor kan. Jadi walaupun kita instansi nih ya, taruh di suatu instansi, kita enggak ya, karena data pendonor kan kita jaga rahasia. Ya, jadi tetap ke pribadinya itu pasti akan kita arahkan untuk periksa kembali ke laboratorium di luar untuk second opinion ya, second opinion. Jadi memang tidak ada salahnya ya, sekalian kita memang ingin berbagi sesama, dan kita pun di samping itu kita melihat juga kesehatan kita sendiri, lebih aware terhadap apa nih yang sebenarnya darah kita juga butuhkan, ataupun juga kesehatan yang selanjutnya nanti kita akan perlukan. Iya benar. Dok, kalau misalnya masyarakat umum yang mau mendonorkan darah ke PMI, ini regulasinya seperti apa? Datang donor atau datang dulu nanti dihubungi lagi untuk atau daftar dulu? Jadi kalau untuk pendonor sukarela, jadi kan kita ada donor sukarela dan juga ada donor pengganti pasien. Kalau donor sukarela itu kita bisa donor kapan aja, siapa saja boleh donor ya, secara sukarela. Nah jadi kalau donor sukarela ini bisa langsung datang aja ke tempat-tempat kita, bisa di yang tadi ya, di kantor atau di PTC atau juga di Kambang Iwa kita ada setiap minggu pagi, atau di tempat-tempat lain yang kita adakan donor, bisa lihat infonya di IG kita. Nah dari situ
langsung daftar aja bawa KTP atau bawa apa ya, alat identitas pengenal, nanti langsung diperiksa untuk boleh nggak dia masuk syarat donor. Kalau sudah masuk syarat donor langsung donor. Apa yang diperiksa, Dok? Yang diperiksa yang jelas kita tanya dulu anamnesis dulu, ya, dari misalnya kapan donor terakhir, karena kan kalau kurang dari 2 bulan nggak boleh tuh. Terus tensi ya, Dok ya? Iya, ada riwayat penyakit yang berat, lalu tidur cukup enggak, terus sudah sarapan belum, seperti itu ya, dia tanya-tanya. Terus diperiksa tensinya, kalau rendah juga nggak boleh, kalau ketinggian juga nggak boleh. Nah, terus diperiksa HB-nya juga, dia itu di minimalnya di 12,5. Ambang batas. Iya. Nah, sudah kalau memang udah masuk berat badan minimal 45 kilo. Minimal ya, Dok. Iya, jadi kalau sudah masuk semuanya langsung boleh donor. Kalau donor pengganti pasien tadi yang untuk misalnya kita ada keluarga yang udah dirawat di rumah sakit, itu harus bawa surat dari rumah sakit. Dari rumah sakit supaya darah yang kita donor itu bisa langsung disalurkan tertuju ke si pasien tadi. Nah, itu tadi. Yang jelas nggak terlalu sulit lah regulasinya, tinggal datang aja bawa identitas. Artinya setiap masyarakat umum pun boleh datang di hari itu, dan kalau memang diagnosis kesehatannya bagus bisa langsung didonorkan darahnya. Iya, benar. Karena takut, Dok, biasanya, Dok, apalagi kayak Cik Amalin kan yang belum pernah sama sekali. Iya, apa sih nanti efek reaksinya setelah kita donor darah? Nah, itu boleh tuh dijawab sama dokter. Apa tuh, Dok, yang biasanya baru pertama kali donor darah dan reaksi yang akan ditimbulkan nih setelah kita mendonorkan darah kita? Iya. Yang jelas kalau kita baru pertama donor, yang penting kita penuhi syarat donor dulu kan. Tadi dari semuanya terpenuhi, insya Allah sih sebagian besar yang kita hadapi sehari-hari pun, walaupun dia pertama kali donor, alhamdulillah sehat, nggak ada yang nih. Tapi ada sedikit ya, mungkin berapa 1% atau berapa ya, pasti ada ya, yang dimana mungkin walaupun sudah memenuhi syarat donor ada sedikit pusing gitu, biasa ya, karena baru pertama ya. Jadi saran kita kalau memang baru pertama donor, pokoknya makan dulu kan segala macam bagus, udah nggak begadang segala macam, udah kita ambil darahnya. Setelah pengambilan itu jangan langsung berdiri, istirahat dulu. Boleh istirahat dulu di kursi donornya sekitar 5-10 menit kan, nanti dikasih minum misalkan teh panas atau gimana. Setelah enak baru mulai beraktivitas lagi. Insya Allah sih sebagian besar yang kita hadapi sih alhamdulillah sehat-sehat, kecuali memang ada sedikit lah memang pusing dan sebagainya, itu tapi jarang sekali. Iya, sudah memenuhi syarat dulu ya. Iya, benar. Karena ada beberapa masyarakat kan takut ya, Dok, misalnya kalau diambil darah tiba-tiba langsung pingsan gitu-gitu ya. Ternyata 1%-nya aja lah palingnya, Dok. Iya, sedikit sekali. Karena kemungkinan nggak setiap hari, nggak selalu ada, walaupun dia baru pertama. Betul. Sangat jarang Makanya sekali. dipastikan mungkin untuk masyarakat yang pengen donor darah tadi jangan dulu begadang ya, Dok. Iya, benar. Sama air putih yang banyak minum dulu boleh ya. Benar. Karena memang HB itu juga sangat diperlukan kan, dari untuk diri kita sendiri pun juga diperlukan kan, Dok. Bagaimana kita menyumbangkan ini kalau kita juga tidak aware terhadap diri sendiri. Benar sekali. Nah, Dok, kalau selaku di PMI kan kerjanya ya memang setiap hari mengurusi stok darah gitu, pengolahan dan lain sebagainya. Tantangannya seperti apa sih, Dok? Kalau misalnya kita berbicara tentang tantangan menjadi seorang dokter yang ada di PMI gitu loh. Mungkin tantangannya lebih di arah kalau kita lagi minim stok kali ya. Karena kan di saat-saat tertentu kita bisa saja minim stok seperti bulan Ramadan, ya, terus hari-hari awal kita setelah cuti Idul Fitri, karena kan banyak juga orang yang masih belum aktif ya, instansi kegiatan-kegiatan kita kan. Nah, saat minimnya stok itu gimana cara kita untuk memanage tadi stok yang minim tadi, terus menjaring donor di saat orang mungkin lagi puasa kan juga pada ini semua ya. Pada lemes ya. Kurang darah sepanjangan, Dok. Iya, jadi itu trik kita itu lalu ya karena biasanya kalau kita minim stok, kantor kita juga membludak tuh rame dengan donor-donor pengganti tadi kan, karena kan stok nggak ada. Jadi donor pengganti pasien yang untuk jadi kalau stok kita banyak sih, kantor kita relatif sepi. Yang ramai malah justru di acara-acara donor yang di instansi atau di tempat-tempat unit kita kan. Tapi kalau saat lagi minim stok seperti saat Ramadan kemarin, itu kantor kita bisa membludak. Nah, jadi pelayanan kan di kantor juga semakin menjadi tantangan juga. Jadi tantangannya memang dari ketersediaan stok ya. Iya, benar. Nah, pemirsa, ini kita masih bakal ngobrol lagi terkait dengan Palang Merah Indonesia, khususnya di ada Kota Palembang ini bersama Dr. Ajeng ya. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi sudah melewati ini, tetap bersama kami di Halo Palembang.
pemirsa PAL TV, masih bersama kami di Halo Palembang, dan tidak terasa kita sudah di segmen ketiga, ini segmen terakhir. Kita tadi sudah berdiskusi, ngobrol panjang ini dengan Dr. Ajeng Intan Astri Amanda selaku Kepala UTD PMI Kota Palembang. Betul. Nah, kita kembali ke tema ini Dr. Ajeng terkait dengan peringatan Hari PMI Internasional yang jatuh pada hari ini 8 Mei ya. Iya. Ya. Nah, ini ke depannya PMI adakah agenda-agenda dalam rutin perayaan PMI Internasional atau memang sebelumnya sudah dilakukan juga, Dok? Iya, kita kalau setiap hari-hari memperingati ini memang biasanya kita ada event ya. Bukan cuman di ini, kadang di Hari Donor Darah Sedunia, terus hari ulang tahun PMI. Nah, dan ini Hari PMI Internasional ini biasanya kita nanti akan ada juga mungkin ke depan event. Biasanya kita itu acara donor yang besar di mana di situ nanti ada beberapa mungkin hadiah ya dan sebagainya itu. Ya, kita biasanya sih seperti itu. Kalau yang HDDS dan sebagainya itu biasanya untuk menyemarakkan ya, menyemarakkan dan reward juga nih bagi pendonor-pendonor kita. Biasanya kalau yang kemarin sih sebelumnya kita ada di Kambangiwa, nanti kita bagi-bagi juga ada undian dan sebagainya. Itu alhamdulillah sekali yang mendapatkan hadiah itu ternyata yang benar-benar membutuhkan dan juga ternyata yang tepat sasaran ya. Iya, tepat sasaran, selalu tepat sasaran dan juga rutin ya, Dok? Yang kadang udah sering kali donor. Nah, barangkali nanti ke depannya kita untuk menyemarakkan juga Hari PMI ini, kita mungkin ada event juga dan bisa nanti ditunggu infonya nih di IG kita. Karena kita kalau ada event, ada acara, kita selalu pasti posting di IG kita di @utdpmi Palembang. Ya, di situ nanti kita posting kegiatan-kegiatannya ya. Apa saja yang nanti akan dilakukan juga ya. Nah, kalau ini kan hari memperingati Hari PMI Internasional jatuh pada hari ini. Sebenarnya kalau hari-hari yang ada, Dok, untuk biasanya untuk diperingati hari-hari apa aja sih, Dok? Kayak Hari Donor Darah Sedunia, hari Donor Darah Sedunia dan juga hari ulang tahun PMI biasanya. Itu PMI Indonesia ya, itu di bulan September. Iya. Nah, kalau PMI ini kan organisasi non-profit ya, Dok? Iya, benar. Jadi kalau pendanaan dan masalah regulasi untuk akomodasi dan lainnya di pusat itu seperti apa, Dok? Kalau kita kan kalau untuk UTD-nya sendiri kita mandiri ya, jadi kalau UTD-nya sendiri ya. Tapi kalau untuk PMI-nya sendiri mungkin dia karena kan PMI ini kan organisasi ya, dimana di organisasinya ini bukan cuma donor darah, karena kalau kita kan UTD untuk donor darah ada juga kita markas PMI itu nanti yang mengurusin masalah bencana ya, ambulans itu kan yang nanti yang pertolongan pertamanya ya, kebakaran dan sebagainya itu kan banyak sekali kerja-kerja PMI. Nah, tapi kalau untuk kita yang UTD-nya kita mandiri. Jadi yang kita dapatkan adalah dari biaya pengganti pengolahan darah. Itu yang nanti kita olah sedemikian rupa untuk ya semuanya untuk operasional kita. Ya, tapi sejauh ini tidak ada kendala ya, Dok, terkait dengan operasional. Iya, seperti karena iyanya agak panjang ya, Dok. Seperti itulah ya. Iya, seperti itulah. Karena memang kita nggak ada sokongan tadi ya. Dari misalkan baik dari pemerintah gitu-gitu ya, APBD atau dan sebagainya, kita nggak ada dapat dukungan, sokongan dana. Iya, tapi paling kita dari bantuan sih sebenarnya. Karena dari Kementerian Kesehatan Pusat, Kemenkes, itu yang banyak menyalurkan, ada beberapa kali menyalurkan bantuan reagen sih sebenarnya biasanya. Reagen untuk pemeriksaan gitu-gitu. Tapi tidak rutin. Jadi itulah membuktikan bahwa memang mulia sekali tugas orang-orang yang ada di PMI ini sendiri. Karena memang tadi seperti yang Midun bilang adalah non-profit ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi regulasi pemerintah Kota Palembang sendiri, bagaimana sih perhatiannya ke PMI yang ada di kantor dokter sendiri, Dok? Kalau Pemkot sangat dukung sekali, memang walaupun memang bukan berupa tadi ya APBD dan sebagainya, tapi yang jelas dalam proses kita kemarin juga sebelum ini kan kita meraih sertifikasi CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM. Nah, itu di situ kita sangat mendapatkan support sekali dari pemerintah Kota Palembang. Dalam hal ini mungkin ketua PMI kita yang saat itu, yang saat ini juga masih Bu Fitri sangat mensupport sekali waktu itu untuk kita meraih sertifikasi CPOB tadi. Itu sangat besar sekali dukungannya. Iya. Melalui dari Ibu Fitri Anti Agustinda juga, jadi lebih agak sedikit diperhatikan ya, Dok ya. Iya, benar. Melalui tangan beliau juga memang tujuan yang sangat mulia ini seringkali dikesampingkan juga ya, Midun, oleh masyarakat sendiri. Tapi memang melalui dari perhatian pun dari pemerintah kota juga, alhamdulillah saat ini sampai saat ini juga sampai saat ini pun masih banyak sekali bantuan Pemkot. Walaupun kita acara-acara kita yang sering ada
di Kambang Iwa, di spot-spot umum lah ya, itu sangat mendapat support sekali dari Pemkot dari segi perizinan, dari segi bantuan sarana prasarana. Karena kan kita mungkin kalau di tengah kota itu kan ya butuh listrik sebagainya, itu sangat dibantu sekali. Difasilitasi sekali. Walaupun tidak berupa uang, paling tidak moralnya. Iya benar, dukungan. Betul. Nah, kalau misalnya pemirsa di rumah, masyarakat ini ingin menjadi sukarelawan di PMI, itu bisa atau khusus untuk penerima darah aja, Dok? Atau tenaga SDM-nya gitu loh? Kalau untuk relawan yang SDM-nya tadi sebenarnya banyak yang ke markas ya. Jadi mereka yang turun kalau ada bencana itu sebagian besar relawan sih. Yang kalau ada butuh ambulans, ada kebakaran dan penyaluran bantuan itu biasanya relawan yang ada di markas. Tapi kalau untuk ke UTD-nya sendiri, karena kalau untuk teknis pengambilan darah kan harus ada basic medis. Nah, tapi kalau kita sih lebih ke arah relawan yang untuk membantu menjaring donor sih. Ya, jadi banyak sekali yang kita yang dia itu mengajak komunitas. Nah, seperti itu. Kalau untuk di PMI UTD-nya seperti penjaring lah, membantu kita untuk mencari pendonor. Jadi memang mungkin peran masyarakat juga dibutuhkan, walaupun mungkin kita belum bisa untuk donor darah, setidaknya mengajak komunitas ya, Dok. Iya benar. Kalau punya komunitas di rumah gitu-gitu ya. Kalau teman-teman di sini ada yang punya komunitas lah, boleh apa aja, komunitas sepeda, komunitas hobi. Dan banyak, Dok, dia komunitas. Jadi komunitas. Iya, atau misalkan mainan lah, apalah banyak lah sekarang kan. Nah, walau dia 10 atau 20 orang kita bisa datang on the spot. Gitu ya. Jadi janjian aja, misalkan lagi mau kumpul komunitas atau arisan lah, itu banyak kan sekarang. Dihubungin aja nanti ke humas kita, boleh DM IG juga, di mana tempatnya, lalu jam berapa. Kalau 10 orang sampai 20 orang kita bersedia datang on the spot ke tempat. Sampai segitunya loh PMI untuk penyaluran darah ya. Main-main ya. 10 orang pun bisa didatangin langsung. Iya, benar. Jadi dokter juga bilang teman-teman arisan, dan itulah sosialita harusnya seperti itu. Iya, benar-benar. Sosial ya, kadang-kadang mengkampanyekan kegiatan sosial kita, bukan hanya arisan semata. Seperti itu. Bener sih Amal tadi. Karena memang seperti inilah yang harus kita tumbuhkan lagi kesadaran dari masyarakat sendiri. Tapi sejauh ini, Dok, kalau untuk komunitas yang dokter bilang menjemput bola tadi ya, datang ke lokasi, udah banyak belum sih, Dok? Udah banyak ya? Banyak. Oh, alhamdulillah banyak ya. Sekali. Ternyata kesadaran masyarakat di Kota Palembang berangsur tumbuh. Rata-rata di komunitas apa, Dok? Hobi kah atau kumpul nongkrong kah, seperti hobi, terus yang anak-anak muda juga banyak sih yang hobi, biasanya sepeda ya, lalu terakhir itu kita dari mahasiswa ya, mahasiswa kan mungkin bukan cuman yang di kampusnya aja, terus yang di luarannya juga di tempat nongkrong, di Coffee J yang paling sering. Ya, Coffee J itu sering sekali, 2 bulan 3 bulan sekali pasti, dan di sana ada ada hadiahnya. Oh gitu. Nah, itu menarik ya untuk pemirsa di rumah kan biasanya. Ada kadang saat occasional ya, tapi situasional tuh dapat biasanya bisa beras atau minyak dan sebagainya. Itu disupport full dari Coffee J-nya atau dari teman-teman yang sering kumpul relawan dari relawan kita. Oh iya, kita sering sarapan di Coffee J loh ya. Tapi nggak pernah ada yang baru minggu lalu di Coffee J, Minggu pagi. Oh iya, Minggu. Bagaimana minum kalau setelah dari siaran kita langsung ke kantor PMI. Betul. Kita juga ajak masyarakat ya, mungkin yang mau menyumbangkan darahnya, selagi memang kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak ya? Selain tadi kita dapat manfaatnya, kita juga bisa membantu orang lain juga. Nah, ini terakhir, Dok. Ya, sebelum kita closing terkait dengan hari ini, boleh, Dok, himbauan untuk masyarakat terkait dengan Hari PMI Internasional atau juga selaku UTD dari Kota Palembang ya. Silakan, Dok. Ya, jadi pada hari ini kan kita memperingati Hari PMI Internasional 8 Mei 2024. Dari PMI Kota Palembang mengharapkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dari Kota Palembang ini untuk membantu kita menjaga stok darah untuk masyarakat Kota Palembang yang membutuhkan darah, terutama pasien-pasien nih di rumah sakit. Kita harapkan masyarakat jangan takut lagi, misalnya takut jarum dan sebagainya. Mari kita donorkan darah sama-sama untuk menjaga stok darah. Kalau memang ada yang ingin mendonorkan dari komunitas, boleh hubungi ke PMI. Kita bersedia untuk datang ke tempat
Anda sekalian. Jadi supaya PMI ini lebih dekat lagi ke masyarakat. Ya. Karena memang bisa diagendakan dan dirutinkan, dijadwalkan seperti itu, dan bekerja sama bermitra dengan PMI. Karena pemirsa, setetes darah sejuta harapan. Betul banget. Karena memang ini darah kita berarti untuk yang membutuhkan ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Ajeng sudah mampir ke studio Palembang hari ini. Semoga stok darahnya aman untuk Kota Palembang. Manfaat informasi yang kita berikan hari ini untuk pemirsa di rumah. Dan juga selamat hari ulang tahun ya PMI Internasional ya Dok. Baik pemirsa di rumah, itu dia Halo Palembang edisi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai jam 10. Cuma di Pal TV memang punya kita air kata. Aku Bang Cek Midun. Dan aku Cek Amal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Besar panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut mata dibaca, metu lewat masih ditelan, kecil keras sudah biasa.